Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam perkuliahan yang kedua, karena perkuliahan yang harusnya yang kedua tanggal 11 bertepatan dengan hari Isra wal Mi'raj yang diliburkan sebagai hari besar Islam. Jadi kalau bisa nanti kita sepakati ada gantinya. Tinggal hari apa kita bisa bertemu, baik secara online maupun offline. Ya, nanti disepakati kapan untuk mengganti yang tanggal 11 kemarin yang kita kosong atau kita libur. Kalau online mungkin bisa fleksibel waktunya. Begitu juga tidak perlu mencari ruang-ruang tertentu. Baik, pada pagi hari ini kita akan membaca materi pertama ya, sebelum nanti dibagi-bagi kepada yang lain-lain. Bentar, saya carikan materinya, yaitu Al-Quran adabuhu wa fadailuhu. Sudah bisa tampil? Sudah, Ustadz. Sudah bisa dilihat ya. Al-Quran wa adabuhu wa fadailuhu. Apa itu artinya? Al-Quran, adabnya, adab terhadap Al-Quran maksudnya gitu ya. Kalau disebut adabul Quran, yakni adabuna nahwal Quran. Adab kita terhadap Al-Quran. Nah, di sini dimulai dari tentang asma Al-Quran atau makna Al-Quran ya. Ta'riful Quran, definisi Al-Quran. Disebutkan di sini Al-Qur'anu ismu alam. Ismu alamin. Alam, isim alam tahu nggak? Ada yang tahu isim alam? Nama, Ustadz. Ya. Isim alam itu nama diri. Ya, namanya ada kata nama diri. Yang isim alam itu tidak bisa diterjemah, misalnya begitu ya. Tidak boleh diterjemah. Misalnya ada yang namanya Nasirul Haq, ya,
yang namanya Nasirul Haq, ya sudah Nasirul Haq itu namanya, tidak boleh diterjemah. Kalau diterjemah apa Nasirul Haq? Pembela kebenaran. Jadi nanti dipanggil, hei pembela kebenaran, tidak bisa. Itu namanya isim alam. Jadi sudah menjadi nama diri, maka nama diri itu tidak boleh diterjemahkan, juga tidak bisa di otak-atik lagi lah istilahnya gitu ya. Nah, Al-Quran ini juga disebut sebagai ismu alamin, bahkan ditegaskan di sini ghairu mushtaqin, khosin atau khosun ya, ismu alamin ghairu mushtaqin khosun bikalamillah. Jadi Quran adalah isim alam ghairu mushtaq, tidak dibentuk, tidak merupakan kata bentukan, khosun yang dikhususkan bikalamillah untuk kalamullah. Maka kalau saudara buat kitab, buat naskah, tidak boleh disebut Al-Quran. Ya. Kalam ghairullah, perkataan-perkataan selain Allah tidak boleh disebut sebagai Al-Quran. Nah, kalau kita di Indonesia, berita, surat kabar dinamakan koran. Koran itu bukan Quran, tapi koran. Disebutkan di sini ghairu mahmuz. Ghairu mahmuz artinya kata Al-Quran itu kan ada hamzah di situ ya. Ada hamzah Al-Quran. Maka di situ walaupun ada hamzahnya disebutkan ghairu mahmuz. Tidak mengandung hamzah. Jadi itu hurufnya huruf A itu huruf penuh, bukan huruf hamzah. Walaupun itu hamzah ya. Wa yuzharu annahu lam yu'khadh minal qiraah, min qiraah. Maka karena itu ghairu mahmuz, maka Al-Qur'an itu dijelaskan di sini dan dijelaskan annahu, bahwasanya kata Al-Quran itu lam yu'khadh, tidak diambil, tidak dibentuk, min dari kata qiraah. Jadi Al-Quran bukan berasal dari kata qiraah. Al-Quran sebagai nama diri. Walakinnahu ismun li kitabillah. Tetapi dia merupakan nama dari kitab Allah, nama untuk kitab Allah, mislu at-Taurah wal Injil, seperti kitab Taurat, Injil. Taurat itu ya nama kitab yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Musa alaihi salam, wal Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Paham ya di sini ya? Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat yang utama menurut As-Suyuti, pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Wa qala ba'duhum, tetapi ada yang mengatakan bagian yang lain, ulama-ulama yang lain, ahli yang lain, huwa mushtaqun. Kata Al-Quran itu mushtaq. Walaupun dia sebagai nama diri, dia adalah mushtaq. Asluhu mushtaq, gitu kira-kira ya. Yaitu minal qara'in. Mushtaqun minal qara'in. Dibentuk dari kata qara'in. Limadha? Li'annal ayati minhu yasduku ayyusaddiku ba'duha ba'dan wa yushabihu ba'duha ba'dan wahya qara'in. Qara'in itu artinya himpunan unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, bahkan saling menguatkan. Jadi
jamak dari korinah. Korin itu kan teman ya. Korin itu teman. Korinah itu bisa juga berarti tanda-tanda, indikator, tapi juga berarti teman juga ya. Maka koroin itu himpunan unsur-unsur di dalam satu sistem yang antara unsur yang satu dengan unsur yang lain saling berkaitan, saling menguatkan. Maka di sini disebutkan li'annal ayati minhu, karena ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu yusaddiqu ba'duha ba'dun. Bagian yang satu membenarkan, menguatkan kepada bagian yang lain, wa yusyabihu ba'duha ba'dun, dan bagian yang satu menyerupai, mirip, menyerupai kepada bagian yang lain. Wahia qoro'in, dan itulah yang dimaksud dengan qoro'in. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu awwalu ma jama'a kitab Allah wa sammahu al-mushaf. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an awwala. Kenapa awwala? Karena ada kana. Nah, ini di sini sekaligus mencermati kita membaca kitab ya. Karena pendekatan kita qiraatul kutub, qiraatul kitab, sekaligus kita mencermati kenapa harusnya awalu kok dibaca awala. Karena di depan ada kana. Kana itu apa? Tarfa'ul isma. Lanjutkan. Tarfa'ul isma. Ada yang bisa? Kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wa tansibul khobar. Jadi Abu Bakar itu ismu kana, awwala itu khobaru kana. Bagi yang belum mengenal, dengar aja dulu. Dengar aja nggak apa-apa. Dengar nggak paham nggak apa-apa. Nanti lama-lama paham. Maka nanti silahkan ada kelompok-kelompok sendiri belajar nahwu gitu ya. Apa itu khabaru kana? Apa itu kana wa akhwatuha ya? Apa itu kana wa akhwatuha? Belajar. Adakan kelompok belajar. Saya dulu ketika di Pondok Sobron ada kelompok-kelompok belajar. Saya dulu ada 10 orang kelompok saya, ada yang dari nol. Kemarin saya sebutkan ada namanya Eri Zuhari itu 0. Kemudian ada lagi namanya Edi Purwanto. Sekarang sudah dipanggil Allah, sudah wafat ya. Edi Purwanto dari Kendal itu juga 0. Ya ada 10 lah ya. Kemudian yang membimbing teman sekelas juga namanya Asep Dudung Abdullah, alumni Pondok Darul Arkom Garut. Dia yang pinter nahwunya. Dia yang menjelaskan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, saya yang menjelaskan lagi. Karena kan kalau orang tidak terlalu paham, kemudian mendapatkan penjelasan dari orang yang paham, justru bisa menjadi perantara. Orang-orang yang sangat paham, sangat pinter, kadang-kadang komunikasinya dengan orang yang 0 tadi enggak nyambung. Ini terlalu cepat, yang 0 terlalu lambat. Nah, saya di tengah-tengah. Maka saya menjadi perantara, wasilah, menjelaskan. Akhirnya saya menjadi paham juga kan. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu awwala ma jama'a
kitabullah. Jadi Abu Bakar adalah khalifah yang pertama kali atau orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Artinya beliau sebagai khalifah punya kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini kalau dalam sejarah itu atas usul dari Umar bin Khattab. Yang sebelumnya Abu Bakar tidak mau. Ya. Kenapa? Karena itu tidak diperintahkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak buat mushaf. Ya. Maka Abu Bakar enggak berani. Tapi kemudian Umar bin Khattab menerangkan betapa pentingnya, ya, betapa urgensinya mengumpulkan Al-Quran itu. Makanya Abu Bakar mau. Jadi wakana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu awwala ma jama'a kitabullah wa sammahu dan memberikan nama yaitu Al-Mushaf. Jadi itu nama Mushaf itu sudah ada sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini wa min asma'ihi dan di antara nama-namanya al-waridah yang ada fil Quran di dalam Al-Quran nafsihi. Jadi nama-nama Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini di sini disebutkan namanya ada Bushra, ada Ilm, ada Al-Urwatul Wusqa, ada Haqqun, ada Hablullah. Nah, di situ semuanya ada dalil-dalilnya ya. Bushra. Ini nomor 1 berarti footnote-nya nomor 1. Dalam Al-Baqarah ayat 98. Ilmun. Ini footnote nomor 2 dalam Al-Baqarah ayat 145. Al-Urwatul Wusqa. Haqqun. Hablullah. Ini semuanya ada footnote-nya ya. Bayan. Ini nanti enggak saya baca semuanya. Bayanun linnas tadi ya. Ini setiap halaman footnote-nya ganti nomornya, ganti nomor. Nah, di sini nanti tinggal dilihat footnote nomor 1, munada atau munadi. Nanti dilihat ya. Bisa munada, bisa munadi. Saya kira munadi ya. Munadi berarti Al-Qur'an yang memanggil kita. Nurun mubin, muhaimin, adlun, siratun mustaqim, basair, banyak sekali nama-namanya ini. Sampai di sini ada 41 nama, sebelumnya tadi ada berapa tadi halaman sebelumnya? Halaman sebelumnya ada 4, ada 5. 5 ditambah 41, berarti ada 46 nama. Sampai halaman ini, mungkin halaman berikutnya masih ada lagi. Ya. Nah, jadi 46 nama yang terkumpul dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran atau Mukhtasarul Itqan fi Ulumil Quran. Ini apa? Suara apa ini? Itu ya, nama-namanya tadi ada 46 nama. Nanti dibaca. Materi sudah ada di psikologi ya. Jadi materi di psikologi sudah ada, kita coba tampilkan ya di psikologi. Bukan. Bentar. Di psikologi semua sudah jadi member kan?
Sudah masuk member ini, sudah jadi member ya? Sudah Ustaz. Ya. Kalau belum nanti nggak bisa mengakses. Kalau yang belum silakan masuk jadi member ya. Nah, jadi di sini sudah kita tampilkan yang ini yang tampil. Ntar dulu. Biar nggak ganggu. Ini kitabnya, tinggal di-download saja. Mukhtasar Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Kemudian untuk hari ini materi Al-Quran adabuhu wa fadailuhu yang tadi kita baca ya. Sudah ada di sini. Nanti juga akan saya petel-petel satu bab nanti dibagi kepada kelompok-kelompok untuk bertugas membaca ya. Untuk khusus Al-Quran adabuhu wa fadailuhu ini saya antarkan untuk membaca ya. Mungkin meskipun tidak seluruh teksnya kita baca ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang nama Al-Quran tadi. Qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Wa qala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Alaihi wa sallama satakunu fitanun qila wa mal makhraju minha qala kitabullah fihi naba'un ma qablakum wa khabarun ma ba'dakum. Itu bisa juga fihi naba wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Jadi berkaitan nama-nama yang banyak tadi ya. Berkaitan nama Al-Qur'an dan nama-nama yang banyak disebutkan di sini. Kenapa dinamakan Busyra, dinamakan Alkitab, dinamakan itu ya, disebutkan karena yang pertama ma faradna fil kitabi min syai'. Allah tidak meninggalkan sesuatu. Artinya tidak ada yang memberikan petunjuk kepada kehidupan umat manusia. Semua sudah tercakup di dalam Al-Qur'an. Tidak ada hal-hal yang tertinggal min syai' sedikit pun. Tidak ada yang kami tinggalkan dari Al-Quran, kami maksudnya lewatkan dari Alkitab itu min syai' sedikit pun. Tentu dalam masalah-masalah yang sifatnya global. Nanti rinciannya ada di dalam As-Sunnah atau Al-Hadis. Kemudian juga qala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Saya kira sudah tahu terjemahnya ya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran sebagai tibyanan, sebagai penjelasan likulli syai' kepada segala sesuatu.
Wa qala sallallahu, dan hadis Nabi mengatakan, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah. Bahkan fitan itu kan jamak, ya. Akan terjadi fitnah yang banyak. Kila, maka ada yang bertanya para sahabat, wa mal makhraj minha, bagaimana jalan keluar kita dari fitnah-fitnah itu? Nabi bersabda, qala kitabullah. Jadi jalan keluar menghindari fitnah, mengatasi fitnah itu dengan kitabullah. Kenapa? Fihi naba'u ma qablakum. Di dalam Al-Quran itu terdapat naba, berita-berita, ma qablakum, atas apa yang terjadi sebelum kalian. Maka dalam Quran banyak kisah-kisah umat terdahulu, termasuk kisah-kisah para nabi. Wa khabaru ma ba'dakum, dan juga kabar, berita tentang apa-apa yang terjadi sesudah kalian. Jadi hal-hal yang belum terjadi sudah juga dijelaskan oleh Al-Quran. Maka ada namanya ayat-ayat eskatologi. Eskatologi itu kejadian yang akan datang, terutama setelah kehancuran dunia, ya, alam akhirat, ya. Tapi juga wa hukmu ma bainakum, dan di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum apa-apa yang terjadi di antara kalian. Jadi apa yang terjadi saat ini, saat kita hidup, berinteraksi dengan sesama manusia, ada hukum-hukumnya. Laki-laki dan perempuan punya rasa cinta, kemudian Al-Quran memberikan tuntunan, ada pernikahan, ada akad nikah. Hadis menjelaskan, ya syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwad. Wahai para pemuda, kalian itu pemuda, ya. Barang siapa yang sudah man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa kalian sudah punya kemampuan untuk menikah, sudah punya secara fisik sudah matang, kemudian sudah punya modal, maka falyatazawwad, segera menikah. Segera menikah. Fa innahu lahu wija, karena dengan menikah itu kalian akan bisa menjaga diri, menjaga diri dari fitnah, dari zina dan sebagainya. Fa innahu lahu wija. Tetapi bagi yang tidak mampu, fa alaihi bisaum, maka ini salah tadi, ya. Jadi fal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basar. Jadi karena kalau sudah menikah, maka seseorang laki-laki atau perempuan, maka dia akan bisa dijaga pandangan matanya, karena sudah punya pandangan sendiri, ya. Sudah menikah masih melotot ke sana kemari, itu berarti enggak sesuai sunnah, ya. Fa innahu aghaddu lil basar. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum, barang siapa yang belum mampu, ya puasa. Kalian ini karena selama studi tidak dibolehkan menikah, termasuk kategori belum mampu, ya. Maka fa'alaihi bisaum, banyak-banyak puasa. Puasa betul, ya. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, silahkan. Puasa Ayyamul Bid, silahkan. Itu fa'innahu lahu wija. Puasa itu akan bisa menjadi pelindung diri dari hal-hal yang, ya. Itu hukmu ma bainakum. Begitu juga hadis dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud qala man arada al ilma fa alaihi bil Qur'an
fa inna fihi khabarul awwalin wal akhirin. Nah, ini menarik ini. Ya. Saya kebetulan juga belum pernah baca hadis ini, belum pernah menemukan hadis ini. Wah, ini kok ada masalah ke komputer saya ini.